Tersengat aliran listrik hingga nyaris merenggut nyawa juga pernah dialami Abah Ujang. Seorang penjual batagor kriuk usia 65 tahun, warga Kampung Gang Pesantren, Kelurahan Sayang, Cianjur, Jawa Barat. Ia terkena strom bertegangan tinggi tatkala memperbaiki listrik di kampungnya. Meski berprofesi sebagai seorang pedagang batagor kriuk, Abah Ujang juga menambah penghasilannya dengan menerima panggilan servis listrik yang rusak. Saya lagi kerja, ada kawan kesetrum, minta tolong, sudah ditolongin, sudahnya ditolongin, dibungkus sama ke selang, sudah dibungkus, tegangannya kan tinggi, 6.000 watt untuk berapa puluh ribu rumah, itu nggak kuat. Saya kesetrum sampai ke habis, kaki putus, tangan hampir putus, semua badan habis itu kulit-kulitnya, sampai kepala botak, botaknya di pinggir bukan di depan. Alhamdulillah, sengatan listrik tidak merenggut nyawa Abah Ujang. Namun dampaknya cukup fatal karena Abah Ujang harus kehilangan jari kaki dan jari tangannya akibat kejadian itu. Bahkan aliran listrik yang mengalir ke Abah Ujang menyebabkan hampir seluruh badannya gosong terbakar. Hanya karena kuasa Tuhanlah yang membuat Abah Ujang bisa bertahan. Setiap hari, beginilah aktivitas Abah Ujang sebelum berjualan. Ia menyiapkan bahan-bahan membuat batagor kriuk terlebih dulu. Bahan lalu diolah. Terdiri dari tepung tapioka, tahu, kulit pangsit, kacang tanah, cabai, garam, penyedap rasa, dan minyak goreng. Pertama, Abah menyiapkan bumbu, barulah membuat adonan batagornya. Bumbu lalu dituang dalam adonan dan diaduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, Abah memotong tahu. Ke dalam potongan tahu, Abah memasukkan sedikit demi sedikit adonan batagor yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, Abah mulai membuat adonan pangsit. Tak lupa, Abah memasukkan tahu. Abah kemudian memanaskan penggorengan dan menggoreng adonan sampai matang. Ini dia batagornya, dijamin kriuk. Selanjutnya, Abah membuat bumbu sambal kacang dengan menggoreng kacang dan cabenya dulu. Kacang tanah hasil menggoreng kemudian digiling, begitu pula dengan cabai gorengnya. Bumbu sambal goreng yang telah halus di blender lalu dimasak hingga mendidih. Batagor beserta bumbunya kini tinggal disimpan di wadah dan ditaruh ke gerobak untuk dijual. Dengan kondisi fisiknya yang tak lagi sempurna, Abah Ujang tetap bekerja keras demi menghidupi keluarganya. Hampir setiap hari ia keliling dari kampung ke kampung berjualan batagor kriuk hasil racikannya sendiri. Iya, meski dalam kondisi tak sempurna karena kehilangan jari tangan dan jari kaki, Abah tak mau duduk berdiam diri. Ia pantang menjadi orang tak berguna dan dikasihani orang. Kalau kehidupan saya alami itu waktu musim, kalau musim hujannya nggak bisa jualan, nggak bisa kemana-mana di rumah. Waktu kesetrum berapa hari, 40 hari pulang di rumah sakit. Tapi udah itu bisa kerja lagi, alhamdulillah. Sayangnya, meski kondisi Abah Ujang telah pulih, namun di saat-saat tertentu ia kerap merasakan nyeri pada kaki dan tangannya. Jika tiba-tiba saja kambuh saat Abah Ujang sedang berjualan, ia tak bisa lagi mengontrol gerobaknya. Dan akibatnya bisa saja menjadi sangat fatal. Sakit kaki, aduh, jalan, nabrak.
sakit di jalan. Jari-jari jalan nabrak sampai nabrak ini lolos ke rodanya, ya berjalan sendiri rodanya. Demi keluarganya, Abah Ujang tak mau mengeluh. Ia tetap istiqomah berjualan mencari rezeki. Batagor kriuk Abah jual dengan harga cukup murah. Selesai berkeliling seharian, Abah Ujang langsung pulang ke rumah untuk menghitung penghasilannya. Meski tak banyak, Abah Ujang selalu menyisihkan sebagian penghasilannya untuk dimasukkan ke dalam celengan. Selain dikumpulkan sebagai dana cadangan, Abah juga rajin menabung agar bisa membelikan hadiah bagi anak-anak yatim di sekitar rumahnya. Masya Allah, sungguh mulia hati Abah Ujang. Kesulitannya kalau nggak ada bahan di warung kosong. Kondisi perekonomian Abah Ujang yang pas-pasan membuat istrinya Gege Londah tak bisa berpangku tangan. Untuk membantu suaminya menambah penghasilan, Gege rutin membuat keripik pisang yang disebut lantak. Tak terasa, usaha keripik pisang yang ditekuni Gege sudah berjalan selama 5 tahun. Awalnya, keripik pisang buatan Gege dijualnya secara berkeliling. Namun seiring berjalannya waktu, Gege juga menitipkannya pada warung-warung di sekitar kampung. Gege Londah menjual keripik pisangnya dengan harga yang cukup terjangkau, hanya Rp1.000 per bungkus. Sekali berjualan, Gege biasanya membawa 50 bungkus keripik pisang. Jika laku semua, ia bisa mendapat penghasilan bersih dipotong biaya produksi sebesar Rp30.000. Lumayan bisa menambah penghasilan dari suaminya, Abah Ujang. Namun yang namanya berjualan kadang ramai kadang sepi, tapi bukan menjadi alasan untuk malas berusaha. Dicukup-cukupi, kalau itu mah nggak cukup, dicukup-cukupi aja. Bersyukur aja, disyukuri. Iya, alhamdulillah. Sangat bersyukur, sudah selamatan. Alhamdulillah bersyukur. Bahan-bahan untuk membuat keripik pisang atau lantak didapat Gege dengan mencarinya di kebun-kebun milik tetangga. Tentu saja dengan harga yang bersahabat. Apalagi Dede menebangnya sendiri tanpa bantuan dari sang pemilik kebun. Tidak bisa diambil dari itunya, harus dipotong sebab tinggi ya. Jumlah pisang yang ditebang lalu dihitung sesuai dengan harga kesepakatan dengan pemiliknya. Pekerjaan membuat keripik pisang sebenarnya cukup melelahkan bagi perempuan berusia 60 tahun ini. Selain fisiknya juga melemah, konsentrasi Gege juga sudah berkurang jauh. Tak jarang ia kena marah pemilik kebun karena tebasan goloknya merusak tanaman pisang yang masih muda. Bu, kenapa beli pisangnya aja katanya, tapi kenapa semua ditebang dengan pohonnya? Jadi rusak semua tuh. Ya, minta maaf. Ya, nanti enggak sekali-kali lagi ya, minta maaf. Bisa diambil itunya aja. Iya, pokoknya saya tidak mau tahu, harus diganti. Lain kali kalau mau beli pisangnya pisang aja, nggak usah ditebang semua. Ya, minta maaf. Oh, itu kalau barangnya nggak ada, susah nyarinya. Itu pisangnya lagi muda-muda. Setandan pisang yang dipanennya sendiri di kebun, Gege bawa pulang dengan berjalan kaki. Perjalanan yang cukup melelahkan lantaran jarak kebun dengan rumahnya terbilang jauh. Sesampainya di rumah, Gege tak bisa berleha-leha. Ia harus segera mengolah pisang untuk dijadikan keripik. Bahan lain pun ia siapkan, diantaranya bawang putih, garam, dan minyak goreng. Pisang kemudian Gege pisahkan dari tandannya. Untuk selanjutnya dikupas satu persatu. Untuk menghilangkan getah dan kotoran yang menempel, pisang yang telah dikupas dicuci dalam baskom berisi air. Baru kemudian Gege meracik bumbu keripik agar rasanya lebih gurih. Haluskan bawang putih beserta garam secukupnya. Selanjutnya larutkan ke dalam air. Pisang yang telah bersih kemudian diiris tipis-tipis, langsung masuk ke penggorengan. Beri racikan bumbu untuk meningkatkan cita rasanya. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Biarkan sampai irisan pisangnya berubah warna jadi kecoklatan. Angkat, lalu tiriskan. Keripik pisang siap untuk dikemas.
Dari setandan pisang, GG bisa membuat sekitar 2 kilo lebih keripik pisang perharinya. Alhamdulillah. Selain berkeliling berjualan batagor kriuk, Abah Ujang hingga kini tetap menekuni pekerjaan sampingannya sebagai tukang listrik. Meski pernah celaka akibat tersetrum listrik, Abah tidak trauma. Karena bagaimanapun, dari bekerja sampingan sebagai tukang listrik, Abah Ujang bisa mendapat tambahan penghasilan. Untuk menjaga kekhawatiran istrinya GG, Abah Ujang sebisa mungkin lebih berhati-hati saat bekerja. Bersyukur saya masih alhamdulillah masih selamat, masih bisa nolongin orang lain sekarang juga. Kalau ada kerjaan listrik masih terus jam berapa juga ditolongin sama saya. Karena kebutuhan sama keperluan yang kebetulan yang sekarang aja, yang lain-lain nggak cukup. Cukup-cukupi aja nolong orang lain mah dikasih syukur, kalau nggak dikasih syukur kalau ngasih tetangga mah. Untuk pekerjaan dengan resiko yang cukup membahayakan nyawanya itu, Abah Ujang bahkan tidak menerapkan tarif khusus. Abah dengan tulus ikhlas menerima berapapun imbalan yang diberikan pelanggannya secara sukarela. Abah percaya, rezeki bisa datang dari manapun selama manusia giat berusaha. Nggak ada menang itu, gimana ngasihnya aja, ngasih orang berapa aja dikasihnya. Saya nggak menghargai, kalau orang ngasih sekian ya terima, itu bersyukur juga kan. Jasa perbaikan listrik yang dijalani Abah Ujang sangat dirasakan manfaatnya, terutama oleh tetangga-tetangga dekat Abah. Mereka tak segan-segan meminta bantuan Abah jika ada permasalahan listrik yang terjadi di rumah mereka. Apalagi untuk mengerjakannya sendiri, tetangga Abah tidak berani, takut dengan resikonya. Saya nggak berani lah, belum berani mungkin gitu, karena takut kesetrum. Iya, Abah terkenal benerin listrik di kampung ini. Kebanyakan orang sini juga benerin, panggil Abah. Memuaskan, kerjanya bagus, listrik di rumah gak ada masalah sekarang. Tak terasa uang yang disisihkan Abah Ujang dalam celengan sudah terasa berat. Abah lantas membongkarnya untuk mewujudkan niat mulia berbagi dengan anak yatim tetangganya. Uang yang terkumpul lalu Abah Ujang belikan mobil mainan untuk diberikan langsung kepada anak yatim di dekat rumahnya. Sungguh mulia sikap Abah Ujang. Meski hidup dalam kesusahan, ia tak lupa menyantuni anak yatim, sebagaimana Rasulullah pernah bersabda, "Demi Allah yang telah mengutusku dengan hak, Allah tidak akan mengazab pada hari kiamat orang yang mengasihi anak yatim dan lemah lembut pada anak yatim dalam bicaranya, dan mengasihi orang itu pada kemalangan dan kesusahan yatim itu. Dan ia tidak sombong terhadap tetangganya, karena sebab kelebihan yang diberikan Allah padanya." Hadis riwayat Tabrani. Menurut pengakuan Abah Ujang, ketika selamat dari maut karena tersengat listrik, ia seakan mendapat semangat baru dan merasa terlahir kembali. Rasa syukurnya karena diberi keselamatan membuat Abah menjadi ingin lebih dekat dengan Sang Maha Pencipta. Musibah yang ia terima dianggapnya sebagai ujian kesabaran yang akan meninggikan derajatnya di mata Allah. Dalam surah Asy-Syura ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu." Setiap kita memiliki pengalaman khusus dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang melihat keburukan-keburukan dalam hidupnya, maka dia senantiasa berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajarlah kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala merekam ceritanya di awal surat Maryam itu. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Nabi Zakaria berkata, "Tuhanku, tulangku telah lemah dan rambutku telah dipenuhi oleh uban. Tetapi aku tidak pernah punya pengalaman kecewa ketika aku berdoa kepadamu." Manusia ketika kita pinta, mereka akan merasa bosan. Manusia ketika dipinta, kadang dia akan tersinggung. Tetapi Allah Subhanahu wa taala setiap waktu memanggil kita untuk berdoa. Ud'uni astajib lakum. Apa yang kita saksikan, seseorang yang hampir saja mengalami kematian, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelamatkannya. Sebab masih ada rezekinya, masih ada peluang kebaikan dalam hidupnya. Masih ada cara Allah Subhanahu wa taala agar dia memberikan kemanfaatan bagi orang-orang di sekitarnya, walaupun itu kepada keluarganya. Itulah ladang pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Belajarlah melihat hal-hal yang positif di sekitar kita agar
hal-hal yang baik benar-benar datang mengalir deras ke dalam kehidupan.